Halo Sobat Katolik, Happy Sunday. Jumpa lagi dengan saya, Adelia Elma Lawadasi, mahasiswa semester 4, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita menyempatkan diri sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih karena Engkau masih memperkenankan kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudi kiranya apa yang akan kami dengar dan renungkan dapat kami resapi dalam kehidupan kami setiap hari-hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Putramu, pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan ayat 36. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya. Mengasihi musuh. Demikianlah judul permenungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengasihi kepada mereka yang membenci kita sekalipun merupakan sikap dan tindakan Kristiani. Hukum kasih ini menjadi ciri khas dan keutamaan sebagai seorang beriman. Hukum ini bahkan meretas batasan-batasan logika manusiawi, mengasihi tanpa balas jasa. Bacaan Injil hari ini mau menegaskan tentang sikap hati kita untuk melakukan kasih kepada manusia. Yesus menyerukan, kasihilah musuh, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup sehari-hari kita pasti memiliki orang-orang yang kita kasihi ataupun yang belum, bahkan sangat sulit kita kasihi. Pada orang yang kita kenal baik, kita akan lebih mudah mengasihi. Tetapi
bagi orang yang kurang kita kenal, terlebih yang kita benci atau yang memusuhi kita, kita akan mengalami kesulitan untuk mengasihi mereka. Pertengkaran, peristiwa traumatis yang melukai hati dan merugikan, membuat kita terpisah satu sama lain secara alami. Dan hal ini membuat kita akan acuh bahkan geram terhadap yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mau menawarkan kita tentang cara dalam menghadapi konflik, sebuah alternatif agar kita menang tanpa merasa kalah. Caranya adalah dengan mengasihi musuh. Ada dua hal penting dalam prinsip mengasihi musuh, yaitu yang pertama, kita sedang mengalahkan ego pribadi kita. Dan yang kedua, kita sedang mengalahkan sifat buruk musuh tanpa dia merasa kalah. Alasannya cukup sederhana, yakni kebaikan kita akan membuatnya merasa malu dengan perbuatannya sendiri. Dan itu akan menghancurkan kekerasan serta dendam dalam hatinya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sudilah Engkau senantiasa memberikan kami semangat untuk saling mengasihi satu sama lain, meskipun seringkali kami disakiti. Jadikan dunia yang membutuhkan cinta dan persaudaraan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.